Dimensi Mistik dalam Islam, karangan Anne Mary Schemel, diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono, Profesor Dr. Ahadiati Ikram, Siti Hasanah Bukhari, dan Mitya Mujhar, penerbit Pustaka Firdaus. Judul asli Mystical Dimension of Islam by Anne Mary Schemel, The University of North Carolina Press, tahun 1975. Daftar isi. Bab 1, apakah tasawuf itu? Bab 2, garis besar sejarah klasik. Subbabnya, masa pembentukan. Subbab kedua, beberapa pemimpin abad ke-9 akhir. Subbab 3, periode konsolidasi dari Shibli ke Ghazali. Bab 3, tarekat, dasar-dasar tarekat, cinta dan peleburan, bentuk ibadah, sholat, doa bebas, zikir, dan sama. Bab 4, manusia dan kesempurnaannya. Subbab 1, beberapa catatan tentang psikologi sufi. Subbab 2, baik dan buruk peranan yang dimainkan iblis. Subbab 3, para wali dan keajaiban-keajaiban. Subbab 4, penghormatan kepada para wali. Bab 5, tarekat-tarekat sufi dan jamaahnya. Subbabnya Abu Sa'id Ibnu Abil Khair. Subbab kedua, tarekat-tarekat pertama. Bab ke-6, Teosofis Suhrawardi Al-Maktul, Guru Cahaya. Subbabnya Ibnu Arabi, Guru yang Agung. Bab ke-7, Mawar dan Burung Bulbul, persajakan mistik Parsi dan Turki. Subbab Mawar Abadi. Subbab 2, Ziarah Burung, Sanai dan Ator. Subbab 3, Maulana Jalaluddin Rumi. Subbab 4, mistisisme populer di Turki. Bab ke-8, tasawuf di Indo-Pakistan. Subbabnya masa klasik. Subbab kedua, peranan Naksabandi. Subbab ketiga, puisi mistik dalam bahasa daerah Sindhi, Punjabi, Pashto. Bab ke-9, epilog. Di antaranya lampiran 1, simbolisme huruf dalam kesusastraan sufi. Lampiran 2, unsur kewanitaan dalam tasawuf, dan kepustakaan serta indeks. Pengantar. Menulis tentang tasawuf atau mistik Islam merupakan tugas yang boleh dikatakan hampir tak mungkin bisa terlaksana. Pada langkah pertama, suatu daerah perbukitan yang luas terbentang di depan mata, dan semakin lama si penyelidik mencari jalan, semakin sulit rasanya mencari tujuan. Ia mungkin tinggal di taman mawar puisi mistik Parsi atau berusaha mencari puncak-puncak dingin renungan teosofi. Ia mungkin tinggal di lembah pemujaan para wali yang termasyhur, atau menaiki untanya sepanjang padang pasir percakapan teoritis mengenai tasawuf yang tak bertepi, mengenai Tuhan, atau mengenai dunia, atau mungkin ia puas mendapatkan pandangan sekilas ke seluruh luasan, menikmati keindahan beberapa puncak tertinggi yang memandikan sinar matahari fajar, atau diwarnai kabut sore yang sejuk. Bagaimanapun, hanya beberapa orang pilihan saja yang mampu mencapai bukit terjauh tempat tinggal burung mistik Simurgh, untuk memahami bahwa mereka itu hanya mencapai apa yang telah ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi, menggariskan beberapa pokok dalam tasawuf secara historis maupun fenomenologis tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa memuaskan setiap orang. Mudah sekali meluputkan dari beberapa segi dan terlalu mementingkan segi-segi lain. Jumlah pustaka yang tercetak dan yang masih berupa naskah tak terhitung lagi, sehingga bahkan dalam ini suatu pembicaraan lengkap tidak akan bisa dicapai. Namun, mahasiswa-mahasiswa saya di Harvard telah mendorong saya untuk mengumpulkan catatan-catatan yang merupakan dasar beberapa kuliah tentang tasawuf. Catatan-catatan yang terdiri dari fakta, karya sastra maupun pengalaman perorangan dengan jumlah besar rekan di timur yang Islam, terutama sekali di Turki dan Pakistan.
Terima kasih saya tertuju kepada semua saja yang telah membantu saya meskipun hanya berupa ucapan sambil lalu saja dalam menyusun gagasan-gagasan saya mengenai tasawuf, dan kepada mereka yang telah ikut serta dalam perkembangan buku ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Dr. Charles Forman dari Wheaton College, Norton, Massachusetts, yang telah berbaik hati memeriksa naskah ini untuk merapikan bahasanya dan untuk mengusulkan beberapa penyederhanaan. Dengan rasa syukur khusus, saya menghargai bantuan dermawan dari Ojai Durrani Fund, Universitas Harvard, yang telah memberikan sokongan bagi penelitian kebudayaan Indo-Muslim yang tercantum dalam buku ini. Selama bertahun-tahun dan terutama selama masa-masa pengetikan terakhir, ibu saya telah menunjukkan kebajikan dalam kesabaran dan cinta yang merupakan sifat khas sufi sejati. Beliau senantiasa mendorong saya dalam bekerja. Anne Maris Kimmel. Bab 1. Apakah tasawuf itu? Tahun-tahun belakangan ini sudah banyak diterbitkan buku-buku mengenai tasawuf dan kehidupan rohani dalam Islam. Masing-masing buku itu menyentuh suatu sisi saja, sebab gejala yang biasanya disebut tasawuf itu begitu luas dan wujudnya begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang berani mencoba menggambarkannya secara utuh. Bagaikan orang-orang buta dalam kisah Rumi yang terkenal itu, ketika mereka menyentuh gajah, masing-masing menggambarkannya sesuai dengan bagian tubuh gajah yang disentuhnya. Bagi si buta, gajah bentuknya seperti mahkota, bagi si buta seperti kipas, bagi yang lain seperti pipa atau seperti tiang. Namun tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan gajah seutuhnya itu yang sebenar-benarnya seperti apa. Begitu juga halnya tasawuf, sufisme, nama yang biasanya dipergunakan untuk menyebut mistik Islam. Untuk mendekati maknanya sebagian saja, kita harus bertanya-tanya dahulu apa makna mistik itu. Sudah dipahami bahwa dalam kata mistik itu terkandung suatu yang misterius, yang tidak bisa dicapai dengan cara-cara biasa atau dengan usaha intelektual. Misteri dan mistik memang berasal dari kata Yunani meien, menutup mata. Mistik telah disebut arus besar kerohanian yang mengalir dalam semua agama. Dalam artinya yang paling luas, mistik bisa didefinisikan sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal yang mungkin disebut kearifan, cahaya, cinta, atau nihil. Namun definisi-definisi semacam itu hanya sekedar petunjuk saja bagi kita, sebab kenyataan yang menjadi tujuan mistik dan yang tak terlukiskan memang tidak bisa dipahami dan dijelaskan dengan cara persepsi apapun. Baik filsafat maupun penalaran tidak bisa mengungkapkannya. Hanya kearifan hati, gnosis, bisa mendalami beberapa di antara segi-seginya. Diperlukan suatu pengalaman rohani yang tidak tergantung pada metode-metode inderaan atau pikiran. Begitu si pencari memulai perjalanannya menuju kenyataan akhir ini, ia akan dibimbing oleh cahaya batin. Cahaya ini semakin terang sementara ia membebaskan diri dari keterikatannya dengan dunia, atau seperti kata para sufi, menggosok cermin jiwanya sampai mengkilap. Hanya setelah masa pemurnian yang lama, yang dalam mistik Kristen disebut via purgativa, si pencari bisa mencapai via illuminativa, tempat ia diberkati cinta dan kearifan. Dari sana ia bisa mencapai sasaran akhir pencarian mistik, yakni unio mystica. Hal ini bisa dihayati dan diungkapkan sebagai perpaduan cinta atau sebagai visio beatifica, yakni tempat jiwa menyaksikan segala yang di luar jangkauan penglihatan, diliputi oleh cahaya purba Tuhan. Hal ini juga bisa digambarkan sebagai penyingkapan cadar ketidaktahuan, cadar yang menutupi ciri-ciri dasar Tuhan dan makhluknya. Mistik bisa didefinisikan sebagai cinta kepada yang mutlak, sebab kekuatan yang memisahkan mistik sejati dari sekedar tapabrata asketisisme adalah cinta.
asketis. Cinta ilahi membuat si pencari mampu menyandang, bahkan menikmati segala sakit dan penderitaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk mengujinya dan memurnikan jiwanya. Cinta ini bisa menghantarkan jiwa si ahli mistik ke hadapan ilahi bagaikan elang yang membawa mangsanya, yakni memisahkannya dari segala yang tercipta dalam waktu. Gagasan-gagasan pada dasarnya sederhana semacam ini terdapat dalam setiap jenis mistik. Pada ahli mistik dalam berbagai agama telah mencoba melambangkan pengalaman-pengalaman mereka dalam 3 kelompok citraan yang berlain-lainan. Usaha yang tak ada habisnya untuk mencari dan menemukan Tuhan dilambangkan dengan jalan, dan si pejalan harus tetap melangkah seperti yang digambarkan dalam sejumlah cerita kiasan tentang perjalanan peziarah atau perjalanan ke sorga. Perubahan jiwa melalui kesengsaraan dan pemurnian menyakitkan sering diungkapkan dalam gambaran alkimia atau proses serupa dalam alam dan ilmu pra-ilmiah. Impian kuno tentang pembuatan emas dari logam rencahan menjelma kenyataan dalam taraf rohani, dan akhirnya kerinduan insan bercinta dan damba untuk berpadu diungkapkan lewat lambang-lambang yang diambil dari cinta manusia. Gabungan cinta manusia dan ilahi sering merembes ke dalam sajak-sajak ahli mistik. Meskipun ada persamaan gambaran mengenai pengalaman mistik, ada baiknya dibedakan antara 2 macam mistik utama yang telah digolongkan sebagai mistik ketak terhinggaan atau mysticism of infinity, dan mistik kepribadian atau mysticism of personality. Macam pertama telah menemukan pengungkapan tertinggi dan termurni dalam sistem Plotinus dan dalam Upanishad, terutama sekali yang telah dikembangkan dalam filsafat Advaita oleh Sankara. Tasawuf mendekati pengungkapan tertinggi itu dalam beberapa dari bentuk-bentuk yang dikembangkan oleh mazhab Ibnu Arabi. Di sini numen dipahami sebagai makhluk di luar segala makhluk, atau bahkan sebagai tidak berupa makhluk, sebab ia tidak bisa digambarkan oleh kategori pikiran terbatas yang manapun. Ia tak terbatas, tak waktu, tak ruang, keberadaan mutlak, dan kenyataan tunggal. Sebaliknya, dunia hanya memiliki kenyataan terbatas, yang keberadaannya terbatas itu diterima dari keberadaan mutlak ilahi. Ia bisa dilambangkan sebagai samudra tak bertepi. Di tengahnya diri manusia hanya bagaikan setetes air yang lenyap, atau dilambangkan sebagai padang pasir yang bukit-bukit pasirnya senantiasa bermunculan menyembunyikan kedalamannya, atau dilambangkan sebagai air yang melahirkan dunia yang mengkristal bagaikan es. Macam mistik ini sering diserang oleh para nabi dan pembaharu, sebab tampaknya menolak kepribadian manusia dan menghasilkan panteisme atau monisme, yang dengan demikian merupakan ancaman terbesar bagi tanggung jawab pribadi. Gagasan tentang emanasi yang tak putus-putus yang bertentangan dengan tindakan ciptaan ilahi yang khas itu oleh para ahli mistik Kristen maupun Islam dianggap tidak sesuai dengan gagasan Injil Quran tentang creatio ex nihilo. Dalam apa yang disebut mistik kepribadian, hubungan antara manusia dan Tuhan dipahami sebagai hubungan antara makhluk dan pencipta, antara budak di hadapan tuannya, atau antara si mabuk cinta yang mendambakan kekasihnya. Mistik semacam inilah yang umum dalam perkembangan tasawuf lebih awal. Namun, kedua macam pengalaman mistik ini jarang sekali dikenal dengan bentuk-bentuknya yang murni, terutama sekali dalam puisi mistik. Seorang penyair mungkin menggambarkan Tuhan dalam terminologi yang diambil dari hubungan cinta murni, dan dalam larik-larik berikutnya mungkin sekali ia mempergunakan bahasa yang bisa ditafsirkan sebagai panteistis. Agak mudah membuat suatu pembedaan antara pendekatan sukarela dan pendekatan kemakrifatan terhadap pengalaman mistik.
Ahli mistik macam yang pertama berkehendak menyifatkan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Tuhan, seperti apa yang digariskan oleh tradisi kerasulan, dan untuk menyatukan kehendaknya sendiri sepenuhnya dengan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan teoris yang diakibatkan oleh dilema takdir dan kehendak bebas. Mistik ini bisa dilihat sebagai suatu proses kehidupan yang praktis. Ahli mistik macam kedua, kemakrifatan, bersusah payah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan. Ia berusaha mengetahui struktur semestanya atau menafsirkan derajat wahyunya, meskipun tidak ada seorang ahli mistik pun yang berani mengetahui intinya. Bukankah Dunun al-Misri yang wafat 859 Masehi, yang biasanya dianggap sebagai salah seorang pelopor renungan tentang marifat atau gnosis, memperingatkan rekan-rekannya ahli mistik bahwa merenungkan inti Tuhan itu kebodohan dan menuding padanya merupakan syirik, sedangkan marifat yang sebenarnya merupakan kekaguman. Di samping kekaguman itu, pendekatan kemakrifatan ini sering mengarah ke penyusunan berbagai sistem teosofis yang pengikut-pengikutnya berkecenderungan menafsirkan setiap segi mistik sesuai dengan teori mereka masing-masing. Bahkan kadang-kadang menolak pengalaman sederhana tentang kepasrahan bercinta. Dalam mistik Islam, kedua segi ini sama kuat, dan pada masa-masa kemudian keduanya jalin menjalin. Dalam masa pemunculannya, para sufi mengakui adanya pendekatan ganda terhadap Tuhan, seperti yang dikatakan Hujwiri, meninggal sekitar 1071 Masehi, dalam pembicaraannya mengenai keadaan keakraban dan hormat. Ada perbedaan antara seorang yang dibakar oleh yang mulia dalam api cinta dan seorang yang diterangi oleh keindahannya dalam renungan. Ada perbedaan antara seorang yang merenungkan tindakan ilahi dan seorang yang terpesona oleh keagungan ilahi. Yang pertama adalah pengikut persahabatan, sedangkan yang kedua adalah sahabat cinta. Kita teringat juga akan perbedaan yang dibuat Jami dalam pembicaraan mengenai adanya dua macam ahli sufi terkemuka. Ada di antara mereka yang menerima keselamatan lewat kasih sayang dan kebaikannya, setelah terbenam dalam perpaduan sempurna dan dalam gelombang tauhid, dan kemudian dilepaskan dari perut ikan pembinasaan di pantai perpisahan dan di medan penghidupan kekal, sehingga mereka bisa memimpin umat keselamatan. Sementara itu ada kaum sufi yang sepenuhnya terbenam dalam samudra kepaduan dan telah sepenuhnya sirna di perut ikan pembinasaan, sehingga tidak ada kabar atau tanda-tanda apapun di pantai perpisahan dan penghidupan, dan tugas suci menyempurnakan umat tidak dibebankan kepada mereka ini. Pembedaan yang dihasilkan oleh sejarah modern keagamaan antara yang disebut sebagai semangat kerasulan dan semangat mistik jelaslah tampak dalam pengembaraan Jami tentang dua macam kaum mistik. Mereka yang menjalankan pengasingan mutlak dan yang hanya memikirkan keselamatannya sendiri dalam bentuk pelarian dari seseorang ke yang maha tunggal, dan mereka yang kembali dari pengalaman mistiknya dalam keadaan kejiwaan yang lebih luhur dan suci sehingga mampu memimpin umat ke jalan yang benar. Pendekatan terhadap gejala tasawuf ada bermacam-macam. Pengalaman mistik itu sendiri tidak mungkin dianalisis, sebab kata-kata tak akan bisa mengukur kedalaman pengalaman tersebut. Bahkan analisis psikologis saja terbatas. Kata-kata hanya ada di pantai, kata ahli sufi. Lebih mudah memahami tasawuf lewat analisis struktur-struktur tertentu. Dalam bukunya mengenai Ibnu Arabi, sarjana Prancis Henry Corbin menunjukkan sampai seberapa jauh jangkauan suatu telaah struktur yang mendasari suatu sistem mistik filosofis tertentu. Analisis mengenai bahasa mistis dan perkembangan leksikon mistik dilakukan oleh Louis Massignon dan lebih kemudian oleh Paul Neweia. Bisa
membantu menjelaskan masa-masa pembentukan pemikiran Sufi. Telaah tentang lambang dan citraan yang dipergunakan oleh para ahli mistik dan derajat kesaling tergantungan mereka itu termasuk dalam bidang ini. Ia membukakan jalan ke arah penelitian tentang sumbangan tasawuf dalam perkembangan bahasa, sastra, dan seni Islam. Karena tasawuf untuk sebagian besar berdiri atas prinsip pembaiatan dan pengikutnya. Metode-metode yang berbeda-beda dalam pendidikan rohani, latihan-latihan yang dilakukan dalam berbagai mazhab kaum Sufi, tahap-tahap kejiwaan perkembangan, pembentukan mazhab-mazhab, dan peranan sosiologis dan budaya merupakan bidang-bidang penelitian yang bermanfaat. Yang sangat penting dalam hal ini adalah telaah mendalam yang dilakukan oleh seorang sarjana Swiss, Fritz Meyer. Para sarjana Eropa telah memberi tanggapan terhadap mistik Islam dalam berbagai cara, seperti yang akan terungkap dalam pernyataan-pernyataan berikut ini. Kontak pertama Eropa dalam gagasan ahli Sufi bisa ditelusur kembali sampai abad pertengahan. Hasil karya mistik Catalania dan sarjana Ramon Lull meninggal 1316 Masehi memperlihatkan adanya pengaruh penting dari karangan kaum Sufi. Tokoh pertama dari sejarah tasawuf yang diperkenalkan dalam karangan-karangan orang Eropa adalah Rabi'ah al-Adawiyah, wanita suci agung dari abad ke-8. Legendanya dibawa ke Eropa oleh Zoinville, Duta Louis ke-9 pada abad ke-13. Tokoh Rabi'ah ini dipergunakan dalam sebuah risalah abad ke-17 di Perancis tentang cinta murni. Rabi'ah merupakan model cinta ilahi. Kisah tentangnya telah berulang kali diceritakan kembali di barat. Gemanya yang terakhir terdengar dalam sebuah cerita pendek Jerman masa kini, Maxwell Die Schönen Hände. Pelancong dan pengelana yang mengunjungi Timur Tengah dan Timur Dekat pada abad-abad 16 ke 17 membawa pulang keterangan tentang upacara-upacara para darwis, tarian ritual darwis berpusing atau meplevi, dan upacara aneh oleh darwis melolong ripai menarik perhatian para pelancong itu. Pada tahun 1638 Fabricius, seorang sarjana dari Universitas Rostock, untuk pertama kalinya menyunting dan menerjemahkan sebuah sajak karya ahli mistik agung Mesir, Ibnu al-Farid, meninggal 1235. Namun kebanyakan keterangan mengenai kerohanian timur berasal dari terjemahan puisi klasik Parsi, karya Saadi, Gulistan, telah digemari kalangan intelektual Eropa sejak Adam Olerius menerbitkan terjemahannya secara menyeluruh dalam bahasa Jerman pada tahun 1651. Seabad kemudian, di Fort William, Kalkuta, Sir William Jones mengembangkan telaah puisi Parsi di antara telaah-telaah lain. Hasilnya, terjemahan puisi Hafiz bisa dibaca orang barat. Gagasannya tentang puisi Sufi telah mempengaruhi para orientalis di negeri-negeri yang berbahasa Inggris. Meskipun dalam beberapa karya tentang tasawuf yang ditulis pada abad ke-19 terdapat pandangan-pandangan yang konyol dan kekacauan pikiran, citraan puitis Hafid, sayang sekali kebanyakan ditafsirkan secara permukaan saja, telah mewarnai kebanyakan gambaran barat tentang tasawuf. Pada abad ke-19, sumber-sumber sejarah dan teks-teks Sufi penting dicetak dan beredar di Eropa dan di Timur Tengah, sehingga para sarjana bisa memulai menyusun gagasan-gagasannya tentang asal-usul perkembangan awal tasawuf. Namun kebanyakan sumber yang tersedia berasal dari masa yang lebih kemudian dan jarang memuat keterangan yang bisa dipercaya mengenai tahap-tahap awal gerakan mistik dalam Islam. Itulah sebabnya para penafsir biasanya sependapat bahwa tasawuf tentunya merupakan tanaman asing dalam gurun pasir Islam.
agama yang sedikit sekali dikenal dan bahkan kurang dihargai, dan yang tidak mungkin mempunyai kaitan dengan gerakan kerohanian yang lebih halus dan tinggi tarafnya. Seorang profesor teolog dari Jerman, F.A.D. Toluk, menghasilkan buku yang menyeluruh tentang tasawuf pada tahun 1821 berjudul Sufisme Sip Theosophia Versarum Pantheistica. 4 tahun kemudian diterbitkannya pula sebuah bunga rampai berjudul Blüten Sammlung aus der Morgenlandischen Mystik. Sangat mengherankan bahwa Toluk sendirinya seorang Protestan yang baik karenanya tidak mempunyai kecenderungan ke mistik, beranggapan bahwa doktrin sufi dibangkitkan dan harus dijelaskan di luar mistik Muhammad sendiri. Pernyataan itu menjadi lebih mengagetkan lagi kalau kita ketahui bahwa Toluk menguasai bermacam-macam manuskrip dan buku sufi. Selama dasawarsa-dasawarsa selanjutnya, berbagai teori mengenai asal-usul tasawuf diajukan, seperti yang diperlihatkan oleh A.J. Arbery dalam bukunya yang berharga An Introduction to the History of Sufism. Cukuplah apabila disebut beberapa di antara teori-teori itu. Dalam karya Oriental Mysticism 1867, W.H. Palmer menyatakan bahwa tasawuf merupakan perkembangan agama kuno bangsa Arya. Suatu teori yang bukannya tak dikenal oleh beberapa penulis Jerman selama masa Najdi. Tasawuf sering dianggap sebagai perkembangan khas Parsi dalam tubuh Islam. Tak perlu dilakukan lagi bahwa anasir penting tertentu dari Parsi tetap bertahan berabad-abad dan menjiwainya, seperti yang baru-baru ini ditekankan oleh baik Henry Corbin maupun Said Hussein Nasr. Terutama di Inggris Raya, banyak sarjana yang terkemuka menekankan pentingnya pengaruh filsafat Neoplatonis dalam perkembangan tasawuf. Tak ada yang menyangkal bahwa Neoplatonisme telah meresap ke Timur Dekat. Apa yang disebut teologi Aristoteles yang sebenarnya merupakan komentar Porphyry terhadap karya Plotinus and Cad telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tahun 840 Masehi. Neoplatonisme sedang mengudara, seperti yang dikatakan Reynold A. Nicholson dalam pengantarnya yang terkenal untuk sepilihan puisi lirik Rumi yang terbit tahun 1898. Buku pertama dari serangkaian karya Nicholson yang sampai kini tidak ada tandingannya di bidang tasawuf. Namun Nicholson memahami bahwa gerakan tapa brata awal bisa dijelaskan dengan mudah berdasarkan akar Islamnya, dan bahwa oleh karenanya bentuk asli tasawuf merupakan hasil asli Islam itu sendiri. Karena Islam tumbuh di daerah yang mendapat pengaruh pemikiran ketimuran kuno, Neoplatonisme dan Kristen, tentunya sejumlah pengaruh tambahan mungkin telah merasuki Islam, bahkan pada tahapnya yang paling awal. Tentu saja wajar bahwa pengaruh-pengaruh Kristen telah menarik minat banyak sarjana Eropa. Adalbert Merck, Arendt, Jan Wensing, Margaret Smith, yang terutama berusaha menyingkapkan hubungan antara kaum muslim dan rahib-rahib Syria. Telaah-telaah terbaik dalam bidang ini ditulis oleh seorang uskup Swedia, Tor Andrea, yang juga menulis pembicaraan klasik mengenai pemujaan terhadap Nabi Muhammad dalam Islam mistik. Persoalan pengaruh menjadi semakin sulit apabila kita memikirkan hubungan dengan tradisi-tradisi agama di luar dunia Timur Dekat. Banyak sarjana yang dulu dan juga sekarang masih cenderung menerima adanya pengaruh India dalam masa terbentuknya tasawuf. Kecenderungan ini dimulai dengan Alfred von Kremer 1868 Masehi dan Reinhard Pedozzi 1869. Namun bahkan sejumlah besar karangan Mark Horton di bidang ini tidak bisa jelas-jelas membuktikan adanya pengaruh itu pada masa awal. Pada masa-masa selanjutnya keadaan agak berubah. Richard Hartman
telah menunjukkan bahwa sejak semula pengaruh dari Turkestan jauh lebih berarti. Ignaz Goldziher telah memperlihatkan adanya tradisi yang sejajar dalam kisah-kisah mistik Islam dan cerita-cerita Buddha. Tetapi kesejajaran semacam itu bisa dirunut kembali ke sumbernya, antara lain fabel-fabel India, Hitopadesa, dan Pancatantra yang telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa Timur Dekat sebelum dan dekat sesudah datangnya Islam. Dan keajaiban orang-orang suci sama saja di seluruh dunia. Namun sumbangan Turkestan kini mendapat perhatian dari beberapa ahli mistik Turki yang menunjukkan kecenderungan ke arah pembicaraan tentang macam paham mistik khas Turki yang berupa suatu mistik ketakterhinggaan yang ketat yang menggambarkan Tuhan sebagai nirmakhluk positif. Namun generalisasi semacam itu berbahaya. Bahkan kemungkinan yang agak dicari-cari tentang pengaruh dari Cina kuno, misalnya Taoisme, terhadap tasawuf dimasalahkan juga pertama kali oleh Omar Farukh. Pada masa selanjutnya, sarjana Jepang Toshihiko Ijutsu telah menarik garis sejajar antara struktur pemikiran Taois dan sistem mistik Ibnu Arabi. Telaah tentang kehidupan seorang ahli mistik dan karyanya bisa menyita waktu sarjana seumur hidup. Penelitian Louis Massignon terhadap kepribadian Al-Hallaj, Suhada Cinta Ilahi, merupakan contoh terbaik bagi pendekatan ini. Buku unggul karangan Helmut Ritter tentang Ator, Das Mir de Sili, merupakan hasil gabungan ideal antara filologis yang ketat dan pemahaman estetis serta agama. Di pihak lain, penelitian tentang suatu sikap mistis tertentu, seperti misalnya telaah Genedik Reinert tentang tawakal, mengungkapkan berbagai sisi dari satu tahap tarekat dan menjelaskan banyak masalah yang sama. Apakah itu memusatkan perhatian pada sejarah tasawuf dengan mempergunakan pembicaraan secara vertikal atau pada metode pengungkapan dan pengalamannya dengan contoh-contoh yang bisa mewakili keseluruhan? Persoalan utama adalah kenyataan bahwa naskah yang sebelumnya tidak dikenal sering ditemukan. Perpustakaan-perpustakaan di negara-negara Islam dan juga di Barat masih menyimpan naskah-naskah yang bisa menjelaskan persoalan apapun yang dipertanyakan. Bahkan kini terdapat begitu banyak bahan di berbagai bahasa Islam sehingga tidak mungkin membuat generalisasi. Itulah sebabnya buku ini hanya bisa memberikan sekilas pandang atas sejumlah kecil tasawuf, dan ini pun mungkin bahkan bisa diwarnai oleh kegemaran pribadi pada puisi mistik yang berasal dari daerah luas yang mendapat pengaruh kebudayaan Parsi. Bagaimana kaum sufi sendiri menafsirkan makna kata tasawuf? Dalam menafsirkan teks-teks mistik Islam, kita harus ingat bahwa banyak pepatah atau ungkapan yang mungkin kita beri makna teologis dan filsafat yang dalam, mungkin hanya dimaksudkan sebagai permainan kata yang menyerang. Beberapa di antara definisi yang terdapat dalam teks-teks klasik mungkin oleh para ahli sufi dimaksudkan sebagai semacam koan, suatu paradok yang dimaksudkan mengejutkan pendengar, untuk menyulut pembicaraan, untuk membingungkan kemampuan berpikir logis, sehingga bisa menimbulkan suatu pemahaman non-logis tentang makna kata yang sebenarnya atau keadaan dan tahap yang sedang dipersoalkan. Pemecahan kontradiksi yang jelas-jelas ada dalam beberapa di antara pepatah atau pernyataan tersebut bisa ditemukan kemudian dalam tindakan pencerahan. Setidaknya ini merupakan suatu penjelasan yang mungkin diberikan tentang kenyataan bahwa para ahli sufi suka memberikan jawaban-jawaban yang sama. Paradok yang disengaja dan kata-kata mutlak yang saleh ini mungkin dimaksudkan untuk membuat tubuh mereka merinding sedikit demi kesehatan mereka. Demikian komentar W.H. Temple Gairdner. Ia juga sepenuhnya berhak bertanya, tidakkah kita telah menafsirkan bahasa mereka terlalu bersungguh-sungguh? Bahasa mereka itu tampil seakan ilmiah, nyatanya bersifat puitis teoritis.
Memang salah satu segi bahasa mistik dalam tasawuf yang harus diperhatikan adalah kecenderungan orang Arab untuk bermain kata-kata. Struktur bahasa Arab yang tersusun dari akar triliteral memungkinkan pembentukan bentuk-bentuk kata yang tak terbatas jumlahnya menuruti kaidah-kaidah yang mirip matematik. Hal ini bisa dibandingkan dengan struktur suatu arabesque desain yang dikembangkan dari suatu pola geometri sederhana menjadi bintang-bintang bersudut banyak yang rumit, atau dari usaha motif bunga menjadi renda yang ruwet. Suatu kecenderungan untuk menikmati kemungkinan tak terbatas dalam bahasa itu telah mempengaruhi gaya pengarang-pengarang prosa dan puisi Arab, dan dalam banyak pepatah para sufi permainan linguistik itu pun ternyata dinikmati. Pengarang menurutkan hatinya menciptakan berbagai-bagai makna dari suatu akar kata. Ia menyukai rima dan pola-pola irama yang sangat teratur. Ciri-ciri itu diwarisi oleh kaum mistik yang mempergunakan bahasa-bahasa Parsi, Turki, dan Indo-Muslim. Tetapi permainan bunyi dan makna yang boleh dikatakan mengandung magi, yang merupakan sumbangan besar bagi kesan yang terdapat dalam suatu kalimat bahasa Islam, hilang kalau diterjemahkan. Demikian juga sejumlah besar alusi yang terselip dalam setiap akar kata bahasa Arab yang menunjukkan pada keseluruhan luasan pengalaman kesejarahan, teologis, dan puitis yang mungkin ada dalam pikiran pengarang yang menghasilkan suatu pernyataan yang sangat sederhana atau sebuah sajak yang lancar. Persoalan ini disebabkan oleh kegemaran banyak pengarang sufi untuk menciptakan penggolongan, biasanya terbagi tiga, untuk mendefinisikan keadaan mistik tertentu. Mereka sering memadatkan makna sepatah kata dan tidak menjelaskannya. Judul-judul buku yang ditulis para sufi, terutama selama abad-abad pasca klasik, menunjukkan ciri-ciri serupa. Judul-judul itu mengacu ke keadaan mistik, keungkapan teknis, dan sering mengandung suatu rencana rohani secara menyeluruh. Pengarang-pengarang lain kadang-kadang menyiratkan tahun penulisnya sesuai dengan nilai bilangan judul yang dibuatnya. Lalu, apa para sufi tentang asal-usul nama tasawuf yang diterjemahkan menjadi sufisme? Definisi mereka berasal dari masa paling awal dan karenanya menolak kecenderungan beberapa penulis barat yang hanya merupakannya pada segi teosofis yang lebih kemudian dalam mistik Islam. Beberapa di antara orang soleh bahkan menanyakan kepada Nabi ketika ia muncul dalam mimpinya, apakah tasawuf itu? Hujwiri pada pertengahan abad ke-11 menyimpulkan pembicaraan itu. Beberapa beranggapan bahwa sufi disebut demikian karena ia menggunakan jubah wol, jamaisub. Yang lain mengatakan karena sufi berada di larik depan, sub awal. Yang lain mengatakan karena para sufi menganggap diri mereka termasuk dalam ashabus supa, orang-orang yang duduk di bangku di sekeliling masjid. Dan yang lain beranggapan bahwa sufi berasal dari kata sopa, kemurnian. Definisi lain yang berasal dari barat, yakni yang mengatakan bahwa sufi berasal dari kata Yunani sopos, arif, tidak bisa diterima secara filologis. Yang sekarang umum diterima adalah bahwa kata sufi berasal dari kata sub atau wool, jubah wool. Wool yang kasar yang dikenakan generasi pertama para pertapa itu memang merupakan ciri khasnya. Dalam hal ini, Kalabadi, salah seorang penulis teoritis tentang tasawuf, meninggal 990 Masehi, mengatakan orang-orang yang menghubungkan mereka dengan bangku dan wool menyatakan segi luar kehidupan mereka saja. Sebab sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini, meninggalkan rumahnya, berpisah dengan teman-temannya. Mereka mengembara ke pelbagai negeri, membunuh nafsu jasmani dan menelanjangi tubuh. Mereka hanya mempergunakan benda duniawi sekedarnya saja bisa menutupi ketelanjangan tubuhnya dan menghilangkan laparnya. Tetapi tasawuf lebih dari itu. Junaid, pemimpin mistik mazhab Irak, tahun 910 menulis, tasawuf tidak
tercapai dengan banyak doa dan puasa, tetapi merupakan jaminan hati dan kedermawanan jiwa. Junaid juga diakui definisinya yang menyatakan bahwa ia melihat prototipe para sufi dalam diri para rasul yang disebut dalam Al-Quran pada masa-masa lebih kemudian. Salah satu segi mazhab-mazhab sufi tentu adalah kenaikan lewat berbagai-bagai tahap para rasul atau identifikasi ruh salah seorang di antara rasul itu. Kata Junaid, tasawuf didasarkan pada 8 sifat yang dicontohkan 8 rasul. Kedermawanan Ibrahim yang mengorbankan putranya, kepasrahan Ismail yang menyerahkan diri pada perintah Tuhan dan menyerahkan hidupnya, kesabaran Ayub yang dengan sabar menahan penderitaan penyakit gatal dan kecemburuan yang maha pemurah, perlambangan Zakaria yang menerima sabda Tuhan, kau tak akan berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan mempergunakan lambang-lambang, surah Ali Imran ayat 36. Dan juga tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, surah ke-19 ayat 2. Keasingan Yunus yang merupakan orang asing di negerinya sendiri dan terasing di tengah-tengah kaumnya sendiri. Sifat penziarah Isa yang begitu melepaskan keduniawian sehingga hanya menyimpan sebuah mangkuk dan sebuah sisir. Mangkuk itu pun dibuangnya ketika ia melihat seseorang minum dari telapak tangannya, dan juga sisirnya ketika dilihatnya seseorang menyisir rambut dengan jari-jarinya. Pemakaian jubah wol oleh Musa dan kecemerlangan kemelaratan Nabi Muhammad yang dianugerahi kunci segala harta yang ada di muka bumi oleh Tuhan. Sabdanya, jangan menyusahkan diri sendiri, tapi nikmati setiap kemewahan dengan harga ini. Namun jawabannya, ya Allah, hamba tidak menghendaki, biar hamba sehari kenyang dan sehari lapar.